Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang salah satu contoh soal program linier terkait dengan biaya minimum. Seperti itu. Nah, ini ada soal cerita yang ditanyanya adalah sistem pertidaksamaan liniernya. Seperti itu. Jadi, saya akan bacakan dulu soalnya. Nah, di sini seorang peternak menginginkan ternaknya mendapatkan makanan yang mengandung paling sedikit. Nah, di sini ada kata-kata paling sedikit 24 gram zat besi dan 8 gram vitamin tiap harinya. Nah, ada satu takaran jagung yang memberikan 2 gram zat besi dan 5 gram vitamin, sedangkan satu takaran padi-padian memberikan 2 gram zat besi dan 1 gram vitamin. Nah, peternak itu ingin mencampur bahan makanan tersebut untuk menentukan biaya yang semurah-murahnya. Jadi, ini nantinya terkait dengan biaya minimum gitu. Tapi karena nanti akan dibahas pada soal berikutnya. Yang sekarang adalah yang ditanya tentang sistem pertidaksamaan liniernya, atau bahasanya kita merubah soal cerita menjadi model matematikanya. Nah, di sini dibilang dia ingin mencampurkan bahan makanan. Nah, berarti jagung sama padi-padian ingin dicampur, berapa takarannya? Nah, ini dua variabelnya. Maka nanti takaran jagung itu adalah X, kemudian takaran padi-padiannya itu adalah Y, seperti itu. Maka untuk mempermudah, kita buat tabel terlebih dahulu di sini. Nah, ya, kita buat seperti ini dulu. Nah, seperti itu. Oke. Karena di sini yang ingin dicampurkan adalah jagung sama padi, maka di sini kita tulis jagung dan di sini adalah padi. Gitu ya. Nah, ini adalah makanannya. Kemudian jagung dan padi itu memiliki kandungan masing-masing, ada kandungan zat besi sama ada kandungan zat vitamin. Nah, maka kita tulis dulu di sini. Jagung ada 2 gram zat besi dan 5 gram vitamin, sementara padi itu ada 2 gram zat besi dan 1 gram vitamin. Nah, banyaknya takaran yang ingin dicampur, maka itu adalah variabelnya. Maka ini kita bisa tulis banyak, ini adalah X sama ini adalah Y. Dan perhatikan lagi bahwa peternak menginginkan paling sedikit dalam sehari itu ternaknya makan 20 makanan mengandung 24 gram zat besi dan 8 gram vitamin. Maka kalau sudah buat tabelnya, kita buat fungsi kendalanya atau sistem pertidaksamaan liniernya. Maka bisa ditulis yang pertama adalah, lihat di sini ada besinya. Zat besinya yaitu 2 dikalikan dengan banyaknya yaitu X ya. Ditambah 2 dikalikan banyaknya takaran untuk padi adalah Y, itu harus, nah, lebih dari apa kurang dari? Karena di sini dikatakan paling sedikit, maka dia lebih dari 24. Kenapa lebih dari? Karena dia minimal harus 24, gitu. Nah, yang kedua adalah si vitamin. Nah, vitamin berarti 5X, ya. 5X ditambah Y itu harus lebih dari sama dengan 8 dalam per hari. Nah, yang ketiga adalah sama, yaitu X lebih dari sama dengan 0, karena yang keempat adalah Y lebih dari sama dengan 0, karena tidak ada X sama Y-nya yang negatif. Maka ini yang kita sebut sebagai sistem pertidaksamaan linier. Nah, jika tidak ada jawabannya, maka kemungkinan adalah diperkecil, yaitu apa? Ini bisa kita perkecil menjadi X ditambah Y lebih dari sama dengan 12. Maka ini 1, 2, 3, dan 4 ini adalah sistem pertidaksamaan linier soal
berikut. Maka jawabannya adalah yang B, seperti itu. Baik, selanjutnya adalah soal kedua terkait dengan nilai minimum dari sistem pertidaksamaan yang sudah diketahui. Nah, di sini ada soal nilai minimum dari f(x, y) 3x plus 6y itu yang memenuhi sistem pertidaksamaan x plus 2y lebih dari 4, kemudian 2x plus y lebih dari 6, 3x plus 2y kurang dari 18, x lebih dari 0, dan y lebih dari 0. Nah, untuk mencari nilai minimum, maka langkah pertama adalah kalian harus gambar garisnya dulu, ya, gambar garis lurusnya, sehingga kalian mendapatkan daerah penyelesaiannya. Maka bisa kita tulis, yang pertama adalah pertidaksamaan linear yang pertama yaitu x ditambah 2y itu lebih dari sama dengan 4. Nah, kita langsung aja menentukan titik potong dari terhadap sumbu x sama sumbu y. Jadi kalau misalnya y-nya 0 berarti x-nya adalah 4 ya. Kemudian kalau x-nya 0 berarti y-nya adalah 2. Seperti itu. Nah, ini tinggal dimasukkan. Kalau x-nya 0 berapa y-nya, kalau y-nya 0 berapa x-nya. Nah, itu garis yang pertama, kemudian garis yang kedua itu adalah 2x ditambah y itu lebih dari 6. Maka kita bisa tulis x-nya sama dengan 3, kemudian y-nya sama dengan 6. Nah, selanjutnya adalah garis yang ketiga, yaitu 3x plus 2y kurang dari 18. Maka kita dapat x-nya adalah 6 dan y-nya adalah 9. Keempat, jangan lupa x lebih dari 0 dan yang kelima y lebih dari 0. Nanti gambarnya akan berada pada kuadran 1. Nah, jika sudah menentukan titik potong antara titik potong pada sumbu x dan sumbu y, maka kita tinggal gambar di sini ya. Kita tinggal gambar, ini kita bagi dua saja ya. Nah, maaf. Nah, ini kita gambar, berarti kita gambar dalam satu diagram kartesius. Nah, di sini ada yang pertama yaitu x lebih dari 4 dan x sama dengan 4 dan y sama dengan 2. Berarti kita kira-kira saja di sini ada 4 dan di sini ada 2. Maka kita tarik garisnya. Nah, ini garis yang pertama. Kemudian garis yang kedua itu adalah x3 y6. Nah, di sini ada 3. Di sini ada 6. Kira-kira di sini 6. Nah, ini kita tarik garisnya. Oke, ini adalah garis yang kedua. Selanjutnya adalah x6 y9 untuk garis yang ketiga. Berarti di sini ada 6, di sini kira-kira 9. Nah, ini kita tarik garis. Nah, kira gini ya. Ini adalah si sumbu apa nih? Ini adalah sumbu y, ini adalah sumbu x. Nah, maka setelah kita tahu garis-garisnya, maka kita tentukan daerah penyelesaiannya. Nah, kita perhatikan dari tanda pertidaksamanya. Di garis yang pertama itu lebih dari. Maka kalau garis yang pertama kan 4 sama 2 ya. Maka karena dia lebih dari, maka dia ke atas. Berarti saya tandakan warna yang berbeda. Ini, dia ke atas. Oke, kemudian garis yang kedua yaitu 36 dan dia lebih dari juga, maka dia juga ke atas. Nah, seperti ini. Oke, ini kita tarik garis lagi. Selanjutnya adalah garis yang ketiga yaitu 6 sama 9. Nah, dia beda sendiri nih, dia kurang dari, maka dia daerahnya adalah yang bawah. Maka ini kita arah ke bawah. Oke, selanjutnya adalah x lebih dari 0 dan y lebih dari 0. Berarti dia berada di x positif sama y positif. Maka daerah penyelesaian yang mengalami 3 arsiran itu adalah yang
ini. Maka ini yang kita sebut sebagai daerah penyelesaiannya. Maka ini adalah daerah penyelesaiannya. Oke? Nah, setelah dapat daerah penyelesaiannya, maka kita tentukan titik pojoknya. Nah, di sini ada titik pojoknya, ada 5. Yang pertama, ini adalah titik A, kemudian ini adalah titik B, ya. Kemudian ini adalah titik C, kemudian ini adalah titik D, dan ini adalah titik E. Nah, itu adalah 5. Maka kalau kita tulis dia koordinat kartesiusnya, maka titik A koordinatnya adalah 0,9, kemudian titik B adalah 6,0, kemudian titik C adalah 4,0, titik D adalah titik potong yang harus kita cari menggunakan eliminasi. Nanti dulu, sekarang titik E. Titik E adalah 0,6. Nah, sekarang kita mencari titik D. Nah, titik D sendiri adalah titik potong antara dua garis, yaitu garis yang pertama dengan garis yang kedua. Maka yang dieliminasi adalah garis pertama dan garis kedua saja. Gitu, karena dia yang berpotongan. Maka bisa kita tulis di sini X ditambah 2Y itu sama dengan 4, garis pertama. Kemudian 2X ditambah Y sama dengan 6. Kita eliminasi berarti kita kalikan 2 dulu ya. Ini kita kalikan 2 berarti 2X tambah 4Y sama dengan 8. Kemudian 2X tambah Y sama dengan 6. Maka bisa kita tulis ini 3Y sama dengan 2, Y sama dengan 2/3. Maka tinggal substitusi untuk mencari nilai X-nya. Maka kalau kita gunakan persamaan yang pertama, X ditambah 2 dikali 2/3 sama dengan 4. Itu ya. Kita kalikan dengan 3 berarti 3X sama ditambah 4 sama dengan 12. Maka 3X sama dengan 8 dan X sama dengan 8/3. Maka koordinat titik D adalah 8/3,2/3. Oke, setelah dapat maka kita tinggal substitusi. Nah, 3 titik ini kita substitusi ke fungsi objektifnya, ya. Oke, berarti kita tinggal substitusi. Yang pertama, ini titik A. Titik A kalau kita substitusi ke garis pertama kan berarti 3 dikali 0 ditambah 6 dikali 9. Ya, maka hasilnya adalah 54 gitu. Kemudian titik B itu kalau kita substitusi langsung aja ya, bisa kan ya? Jadi dia 18. Kemudian titik C itu adalah C 4,0 berarti 3 kali 4 12. Nah, titik E itu adalah berapa? Titik E 0,6 berarti 3 kali 0 tambah 6 kali 6 berarti 36. Nah, titik D itu adalah kita tulis berarti 3 dikali X-nya adalah 8/3 ditambah 6 dikali Y-nya adalah 2/3. Maka didapat hasilnya adalah 24 bagi 3 8 ditambah 4. Berarti hasilnya 12. Maka dari hasil tersebut mana yang mendapatkan nilai yang paling kecil? Nilai yang paling kecil adalah 12. Maka nilai minimum dari soal berikut adalah 12. Bisa titik C, bisa titik D. Seperti itu. Baik, selanjutnya adalah contoh soal program linier yang ketiga. Nah, contoh soal program linier yang ketiga ini terkait dengan biaya minimum. Nah, intinya dari soal ini adalah bagaimana kalian bisa merubah soal cerita menjadi model matematika sehingga kalian bisa menentukan biaya minimum dari soal tersebut. Seperti itu. Nah, berikut soalnya saya bacakan.
Sebelumnya saya highlighter dulu biar apa yang diketahui. Nah, seseorang hendak mengangkut paling sedikit 60 ton barang dari gudang ke toko. Nah, di sini paling sedikit dia pengen mengangkut 60 ton barang dari gudang ke tokonya. Nah, untuk itu dia menyewa dua macam truk. Nah, di sini ada dua bendanya, yaitu truk pertama dengan kapasitas 2 ton, biaya sewanya sebesar 30.000. Sementara truk kedua kapasitasnya 3 ton dan harga sewanya 50.000. Jika sekurang-kurangnya ada 24 perjalanan, maka ini tujuannya, sasarannya adalah menentukan biaya minimumnya atau biaya sewa minimumnya. Nah, maka langkah pertama untuk menentukan biaya minimumnya adalah kalian ubah soal cerita ini menjadi model matematika. Maka untuk mempermudahnya kita buat tabel. Kita buat tabel. Nah, Nah, di sini ada dua benda, yaitu yang pertama adalah truk ya. Jadi di sini ada truk pertama dan truk kedua. Nah, di truk pertama itu memiliki kapasitas 2 ton, maka di sini judulnya kita tulis kapasitas gitu ya, disingkat saja. Di sini kapasitasnya adalah 2 ton dengan harga sewanya itu untuk truk pertama adalah 30.000. Nah, kemudian kapasitas di truk kedua adalah 3 ton dengan harga sewanya adalah 50.000. Nah, kemudian adalah variabelnya di mana? Variabelnya adalah si banyaknya perjalanan gitu. Jadi di sini kita buat banyaknya perjalanan. Nah, banyaknya perjalanan di truk pertama itu adalah X, kemudian untuk truk kedua banyaknya perjalanan adalah Y. Nah, harus diperhatikan juga patokannya di sini. Paling sedikit dia mengangkut 60 ton. Nah, berarti di sini kapasitasnya patokannya 60 ton. Paling sedikit lebih boleh gitu. Nah, kemudian banyaknya perjalanan sekurang-kurangnya 24. Berarti di sini patokannya 24. Nah, maka setelah kita buat tabel secara sederhana, maka kita tinggal menentukan fungsi kendalanya. Kita buat fungsi kendalanya sini ya. Nah, ini deh. Oke, fungsi kendala yang pertama itu adalah tentang kapasitas. Nah, kapasitasnya itu adalah 2 dengan banyak perjalanan X gitu kan. Berarti 2X ditambah 3 dengan banyak perjalanan di truk kedua adalah Y. Berarti 3Y. Nah, ini kata-kata paling sedikit itu menandakan pertidaksamanya adalah lebih dari sama dengan 60 gitu. Karena kan paling sedikit 60, jadi minimal 60. Boleh lebih seperti itu. Yang kedua, itu adalah banyaknya perjalanan, di mana banyaknya perjalanan X ditambah Y itu sekurang-kurangnya 24. Berarti lebih dari sama dengan 24. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah X lebih dari 0, kemudian yang keempat adalah Y lebih dari 0, karena tidak ada banyaknya perjalanan yang negatif. Selanjutnya, setelah dapat fungsi kendala ada 4, maka kita tinggal buat fungsi objektifnya atau fungsi sasarannya. Nah, atau fungsi tujuannya. Fungsi objektifnya adalah mencari biaya sewa seminimum mungkin. Nah, kita lihat di sini. Sewanya 30.000, banyaknya perjalanan X. Berarti fungsinya adalah 30.000 X ditambah 50.000 Y. Oke, sudah dapat, maka kita tinggal
buat daerah penyelesaiannya. Kita gambar dua garis ini dalam satu diagram kartesius. Nah, kita buat ini ya. Ini kita tentukan dulu titik X-nya berapa, titik Y-nya berapa ya. Ini X-nya berarti kalau X-nya 0 berarti Y-nya 20, kalau X-nya Y-nya 0 berarti X-nya 30. Ini 30, ini Y-nya 20. Kalau ini X sama dengan 24 dan Y sama dengan 24. Ini saya hapus. Nah, kita gambar ya dalam diagram kartesius. Nah, kalau kalian nanti buatnya pakai penggaris, karena tadi dia tidak pakai penggaris jadi agak berantakan. Nah, X30 di garis pertama X30, kemudian Y-nya 20. Kira-kira saja di sini 20. Maka kita tarik garisnya. Ini kita tarik garisnya. Nah, kemudian di sini X-nya 24. Kira-kira di sini Y-nya juga 24. Maka ini kita tarik garis. Nah, daerah penyelesaiannya yang mana? Maka kita tentukan dari tanda pertidaksamanya. Karena di sini lebih dari, maka tanda pertidaksamaannya di garis pertama adalah ke atas. Nah, ini ya. Kemudian, garis kedua, tanda pertidaksamanya juga lebih dari, maka dia ke atas. Nah, seperti itu. Maka daerah penyelesaiannya adalah yang di atas ini. Maka daerah penyelesaiannya adalah yang ini. Maka daerah penyelesaiannya yang atas ini nih, semuanya. Ada berapa titik pojok? Maka ada 3 titik pojok. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Ya, ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C. Kalau kita sebut dalam koordinatnya, maka titik A sendiri koordinatnya adalah 24, 0,24. Kemudian titik B itu adalah, nanti dulu, kemudian titik C adalah 30,0. Nah, titik B itu adalah perpotongan antara dua garis gitu. Maka kita harus mencarinya menggunakan eliminasi. Maka dua garis yang berpotongan ini kita eliminasi sehingga kita dapat menentukan koordinat titik B. Maka di sini 2x ditambah 3y sama dengan 60, kemudian x tambah y sama dengan 24. Nah, ini kita eliminasi persamaan garis yang kedua, kita kalikan 2, berarti jadi 2x ditambah 3y sama dengan 60, kalikan 2, 2x tambah 2y sama dengan 48. Maka tinggal kita kurang, maka didapat y sama dengan 12 dan x-nya sama dengan 12. Maka koordinat titik B-nya adalah 12,12. Nah, ini kita substitusi ke fungsi objektifnya. Jadi, kan fungsi objektifnya adalah ini, 30.000 X ditambah 50.000 Y. Maka koordinat titik A kalau kita substitusi menjadi, koordinat titik A-nya kita substitusi, A-nya 0,24 berarti 30.000 kali 0 ditambah 50.000 kali 24. Maka nanti didapat hasilnya adalah 1.200.000. Nah, kemudian koordinat titik B itu kita substitusi berarti 30.000 dikalikan 12 ditambah 50.000 kalikan 12. Maka didapat 360.000 ditambah
600.000. Maka hasilnya adalah 960.000. Nah, terakhir koordinat titik C pada saat disubstitusi menjadi 30.000 dikali 30 ditambah 50.000 kali 0. Maka hasilnya adalah 900.000. Nah, kalian bandingkan mana nilai yang paling kecil. Ternyata nilai yang paling kecil adalah 900.000. Maka nilai biaya minimum dari soal di atas itu adalah 900.000. Seperti itu.